Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadel Aniakiza. Eh, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang latihan kondisi fisik, yang mana video ini saya bikin untuk memenuhi tugas mata kuliah metode latihan fisik. Tentu saja yang pertama, latar belakang latihan kondisi fisik. Pengertian latihan secara sederhana, latihan dapat dirumuskan yaitu segala daya dan upaya untuk meningkatkan secara menyeluruh kondisi fisik dengan proses yang sistematis dan berulang-ulang, dengan kian hari kian bertambah jumlah beban, waktu atau intensitasnya. Latihan ialah upaya sadar yang dilakukan secara berkelanjutan dan sistematis untuk meningkatkan kemampuan fungsional raga yang sesuai dengan tuntutan penampilan cabang olahraga itu. Untuk dapat menampilkan mutu tinggi cabang olahraga itu baik pada aspek kemampuan dasar maupun pada aspek kemampuan keterampilannya. Nah, jadi latihan kondisi fisik tiap cabang itu berbeda-beda. Misalnya latihan kondisi fisik sepak bola dengan latihan kondisi fisik pencaksilat itu berbeda-beda. Salah satu macam latihan yang kita gunakan adalah latihan lari atau berjalan yang dewasa ini amat populer dengan istilah aerobik. Nah, aerobik artinya adalah hidup dengan udara atau oksigen karena latihannya mudah, murah, dan manfaatnya bagi tubuh amat besar. Tetapi seperti dijelaskan di atas bahwa unsur kesegaran ini ada beberapa macam. Pada latihan lari, unsur yang paling menonjol dilatih adalah endurance pada jantung dan paru-paru. Untuk meningkat tingkat kesegaran menyeluruh, maka perlu juga diberikan latihan-latihan seperti pull up, push up, sit up, squat, vertical jump, atau bila memungkinkan latihan dengan alat dalam bentuk circuit training. Nah, jadi latihan kondisi fisik ini salah satunya tadi ada lari. Nah, lari ini dilakukan untuk melatih jantung dan paru-paru, melatih daya tahan atau endurance. Nah, gunanya apa? Untuk mencapai tingkat kesegaran tubuh yang full, total fitness. Nah, kalau kita ingin mencapai total fitness, kita ingin mencapai tingkat kesegaran tubuh yang maksimal, tidak bisa cuma hanya dengan lari. Harus kita barengin atau harus kita tambah juga latihannya dengan pull up, push up, sit up, squat thrust, vertical jump, atau body workout lainnya. Nah, di sini ada pengertian latihan kondisi fisik. Kondisi fisik adalah salah satu kesatuan utuh dari komponen-komponen yang tidak dapat dipisahkan begitu saja, baik peningkatan maupun pemeliharaannya. Artinya bahwa di dalam usaha peningkatan kondisi fisik, maka seluruh komponen tersebut harus dikembangkan. Nah, jadi kondisi fisik ini kan kesatuan kondisi fisik ini kayak endurance, speed, agility, strength. Nah, itu masuknya dalam kondisi fisik. Nah, jadi mereka nggak bisa dipisahkan. Nah, jadi agar seorang atlet ataupun bukan atlet ingin meningkatkan kemampuan atau daya tahannya, dia harus latihan kondisi fisik secara berkelanjutan. Misalnya latihan kondisi fisik, misalnya push up atau sit up ataupun squat. Nah, itu kita bisa bikin program di hari, misalnya program 30 hari. Nah, di minggu-minggu pertama kita melakukan push up, sit up, squat itu 15 repetisi 3 set. Nah, itu kita bisa pas minggu pertama 15 repetisi 3 set. Kita pas minggu keduanya kita naikin lagi menjadi 20 repetisi tetap 3 set. Begitu selanjutnya. Ataupun kita bisa supaya hasilnya maksimal, supaya ke tubuh kitanya lebih mantap,
itu kita bisa mengurangi jumlah restnya atau waktu restnya. Misalnya yang tadinya tiap repetisi kita rest 30 detik, kita kurangi menjadi 20 detik atau 15 detik. Begitu selanjutnya. Selanjutnya ada komponen kondisi fisik. Nah, kondisi fisik ini memiliki 10 komponen. Yang pertama itu kekuatan atau strength. Kekuatan adalah komponen kondisi fisik seseorang tentang kemampuannya dalam mempergunakan otot untuk menerima beban sewaktu bekerja. Nah, yang kedua ada daya tahan atau endurance. Endurance itu adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan sistem jantung, paru-paru, dan peredaran darahnya secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya ada power. Power adalah kemampuan seseorang dalam mempergunakan kekuatan maksimum yang digunakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Power merupakan gabungan antara kekuatan dan kecepatan. Nah, jadi power sama kekuatan itu beda ya. Banyak kita yang salah mengartikan, wah itu powernya bagus, padahal sebenarnya kita ingin mengatakan kekuatannya saja, dia kuat tapi kurang cepat. Nah, jadi kalau power ini dia gabungan, udah cepat, kuat lagi, gitu. Nah, selanjutnya ada kecepatan. Kecepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan keseimbangan dalam bentuk yang sama dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Selanjutnya, yang kelima ada daya lentur atau flexibility. Daya lentur adalah efektivitas seseorang dalam penyelesaian diri untuk segala aktivitas dengan pengukuran tubuh yang luas. Daya lentur juga biasa disebut dengan kelentukan. Komponen ini bertujuan untuk memberikan gerak yang sempurna. Nah, jadi kelentukan atau daya lentur ini sangat penting untuk seorang atlet ya. Karena apa? Jika seorang atlet memiliki kelenturan atau daya lentuk yang bagus, yang terlatih, maka itu dia bisa terhindar dari namanya cedera. Bukan tidak bakal cedera, tapi meminimalisir yang namanya cedera. Selanjutnya, kelincahan. Kelincahan adalah kemampuan mengubah posisi di area tertentu. Kelincahan juga bisa diartikan sebagai kemampuan untuk mengubah arah secara cepat, tanpa menimbulkan gangguan pada keseimbangan. Seseorang dikatakan memiliki kelincahan jika ia dapat bergerak secara cepat sekaligus dapat mengubah arah secara cepat pula tanpa terganggu keseimbangan. Nah, jadi kelincahan ini dia kemampuan seseorang untuk berpindah tempat secara cepat tapi tidak menghilangkan keseimbangan. Jadi misalnya dia berpindah tempat dari kiri ke kanan, tapi dia tetap bisa menjaga keseimbangan, bisa lari lagi dengan kencang atau tidak jatuh. Yang selanjutnya, koordinasi. Koordinasi adalah kemampuan seseorang melakukan bermacam-macam gerakan yang berbeda ke dalam pola gerakan tunggal secara efektif. Koordinasi juga diartikan sebagai kemampuan melakukan suatu pola gerakan yang membutuhkan keterampilan. Koordinasi juga merupakan bagian integral dari kemampuan motorik. Pada kenyataannya, pengertian koordinasi telah dianggap sebagai padanan dari kata kemampuan motorik dan keterampilan. Selanjutnya ada keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan posisi dalam berbagai macam gerakan. Selanjutnya ada ketepatan. Ketepatan adalah kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerakan bebas terhadap sasaran. Dan yang terakhir, reaksi adalah kemampuan seseorang untuk segera bertindak secepatnya dalam menggapai rangsangan yang ditimbulkan melalui indera, saraf, atau feeling lainnya, seperti dalam mengantisipasi datangnya bola yang harus ditangkap dan lainnya. Nah, setelah kita tadi tahu beberapa komponen fisik, apa sih tujuan kita latihan kondisi fisik ini? Nah, tujuan latihan kondisi fisik adalah meningkatkan kekuatan, ketahanan, kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Kekuatan-kekuatan ini berhubungan dengan struktur dan faal dalam tubuh. Tujuan pokok dari latihan adalah prestasi maksimal, di samping kesehatan serta kesegaran jasmani bagi atlet.
Sesuai dengan tujuan, maka urutan penekanan latihan sebagai berikut. Nah, pembentukan kondisi fisik. Unsur-unsur yang harus dibentuk dan dikembangkan meliputi: yang pertama, kekuatan atau strength, kecepatan atau speed, daya tahan atau endurance, kelincahan atau agility, kecepatan atau akurasi, kelentukan atau flexibility, keseimbangan atau balance, ketepatan atau akurasi, koordinasi atau coordination, daya otak, muscular power. Nah, itu dia tujuan dari kita latihan kondisi fisik. Nah, sekian saya yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.